Dalam selalu keadaan sehat ya. Pada kegiatan bimbingan konseling kita hari ini, kita akan mempelajari mengenai komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Pengertiannya seperti apa? Bagaimana trik-triknya supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan lawan komunikasi kita, pesan kita bisa kita sampaikan dan bisa diterima oleh audiens, maka kita akan mempelajari bersama. Maka simaklah baik-baik video pada hari ini. Selamat belajar. Pengertian komunikasi. Kita semua setiap hari melakukan komunikasi ya. Kira-kira siapa yang tidak melakukan komunikasi setiap hari? Tentu tidak ada ya. Kita semua, baik itu sejak dari kecil sampai kita sekolah, kita selalu mengadakan komunikasi, baik itu komunikasi dengan teman maupun dengan orang tua dan dengan orang lain. Tetapi dalam berkomunikasi terkadang apa yang ingin kita sampaikan atau tujuan komunikasi itu tidak sampai, tidak jelas, tidak tercapai. Karena terjadi satu kesalahpahaman, terjadi miskomunikasi, sehingga membuat perubahan sikap pada orang lain, pada teman, pada orang tua. Nah, pengertian dari komunikasi itu sendiri sebenarnya apa? Komunikasi sendiri adalah penyampaian pesan atau ide dari satu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan atas ide yang dipertukarkan tersebut. Nah, di sini dalam penyampaian kita juga mesti harus bisa mengerti supaya tujuan untuk mencapai komunikasi itu benar-benar bisa sampai, bisa diterima oleh orang lain dengan baik. Elemen-elemen komunikasi ini yang perlu juga harus kita ketahui. Apa saja elemen-elemen dalam komunikasi? Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Seperti yang kalian saat ini alami, ibu memberikan satu pesan pada kalian. Berarti ibu adalah seorang komunikator. Pesan yang ibu berikan pada kalian adalah materi mengenai komunikasi efektif. Media yang ibu pergunakan adalah menggunakan media laptop. Kemudian masuk dalam proses Google Classroom. Komunikan adalah audien atau pihak yang menerima pesan. Yang menerima pesan adalah siswa. Umpan balik, respon dari komunikasi terhadap pesan yang diterima. Lalu apa fungsi dari komunikasi? Komunikasi mempunyai beberapa fungsi, antara lain membangun konsep diri. Dengan konsep diri yang baik, konsep diri yang positif, maka pesan yang disampaikan kepada audien, pada orang lain juga akan menjadi positif. Eksistensi diri, di mana saat kita menyampaikan pesan, pasti kita mempunyai suatu tujuan. Tujuan yang saya sampaikan pada orang lain apa? Berbentuk apa? Dengan manfaat apa? Saat kita menyampaikan dengan baik, maka kita menjadi lebih tahu bahwa keberadaan kita sebagai seorang komunikan, kita bisa menyampaikan dan pesan bisa tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, sebagai kelangsungan hidup. Karena setiap hari kita melakukan komunikasi, itu adalah salah satu bentuk bahwa kita masih melakukan perjalanan dalam kehidupan atau melangsungkan kehidupan.
Saat kita menyampaikan sesuatu dengan baik dan komunikasi yang kita berikan pada audien, pada orang lain baik, maka kita pun juga akan menjadi puas, menjadi happy, menjadi bahagia. Karena terhindar dari tekanan dan ketegangan. Saat kita tidak bisa menyampaikan sesuatu pesan dengan baik, baik itu pada orang tua atau pada teman, karena kita ada terjadi konflik antar pribadi, maka yang terjadi adalah menjadi tertekan, sehingga kita seringkali akan menghindar. Saat kita menghindar, maka komunikasi yang kita lakukan tentu saja menjadi tidak baik. Saat kalian mengalami konflik dengan orang tua atau dengan teman-teman kalian atau dengan saudara kalian, saat kalian tidak mau menyampaikan pesan itu dengan terbuka, dengan jujur, maka yang terjadi adalah teman kalian, saudara kalian, atau orang tua kalian juga tidak akan mengerti, tidak akan tahu kalian ini sebenarnya ada apa, ada konflik apa. Maka supaya terhindar dari tekanan dan ketegangan, maka kalian harus bisa menyampaikan benar-benar komunikasi itu dengan baik. Di sini ada banyak tips untuk bisa berkomunikasi dengan efektif. Kira-kira apa saja tips yang bisa kalian lakukan? Yang pertama adalah mengenali konsep diri Anda. Dengan konsep diri yang positif, dengan pemikiran yang positif dan niat yang positif, kalian pasti akan bisa menyampaikan pesan kepada audiens dengan lebih baik. Kenali kelebihan dan kekurangan diri Anda apa. Saat Anda merasa bahwa saya tidak percaya diri dengan apa yang mau saya sampaikan, maka buatlah catatan kecil. Sehingga kalian menjadi tahu bahwa karena kekurangan saya ada pada rasa grogi, rasa cemas, maka saya harus bisa melebihkan kekuatan saya dengan cara saya membuat catatan kecil sehingga kalian menjadi lebih percaya diri. Tetapi kalau kalian merasa bahwa kalian mampu tanpa harus membuat satu catatan kecil, karena kelebihan kalian bisa tampil di depan banyak orang dengan lebih nyaman, silahkan. Berarti kalian menjadi benar-benar mengenal bahwa kalian masing-masing adalah pribadi yang pede, yang percaya diri. Tetapkan tujuan dalam komunikasi. Apa tujuan yang ingin Anda atau kalian sampaikan? Dengan tujuan yang kalian rasa yakin, kalian rasa mantap, maka sampaikanlah pesan tujuan itu apa. Kenali manfaat dari komunikasi yang akan terjadi. Saat kalian menyampaikan pesan pada orang lain, pada teman, pada orang tua, terkadang kita juga akan banyak terhambat dalam komunikasi. Entah itu rasa takut, rasa cemas, atau tidak percaya dengan apa yang kalian mau akan sampaikan. Maka kalian harus benar-benar mengenali kira-kira apa manfaat dari pesan yang akan saya sampaikan ini. Bila pesan itu benar-benar kalian rasa sebagai pesan yang penting, maka sampaikanlah dengan lebih terbuka secara empat mata atau dalam beberapa orang di situ. Membuat daftar pembicaraan. Bila kalian ingin berbicara di depan nih, kalian pengen jadi seorang presenter atau MC yang belum terlalu mahir, maka buatlah daftar yang jelas dari 1 sampai 10 misalnya, daftar pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, supaya proses pembicaraan yang terjadi juga akan jauh lebih enak, lebih terperinci. Kuasalah topik pembicaraan. Saat kalian ingin menyampaikan satu pesan, satu topik yang ingin kalian sampaikan pada orang lain, pada teman, pada orang tua, terkadang topik itu bisa putar-putar, berputar-putar, pusing jadinya. Topiknya apa ini? Jadi teman yang akan mendengarkan atau orang tua yang akan menjadi audien kalian
Terkadang jadi bingung, anak saya ini menyampaikan apa sih, kok tidak jelas sekali? Maka kuasalah topik yang benar-benar kalian kuasai sehingga audien akan menjadi lebih jelas. Hargai perbedaan pendapat. Saat kalian mengalami suatu konflik dalam proses komunikasi tersebut, maka kalian harus bisa menguasai benar-benar situasi yang ada. Jangan sampai komunikasi yang kalian sampaikan melukai hati orang lain. Begitu juga sebaliknya, orang lain yang tahu betul tentang komunikasi pasti akan bisa menguasai situasi keadaan dengan menjadi lebih baik. Menahan diri untuk menguasai pembicaraan. Jadi saat kalian mencoba untuk berbicara pada orang lain, belajarlah juga untuk mendengarkan. Orang yang kalian ajak bicara atau audiens yang kalian ajak bicara itu apakah benar-benar tahu atau tidak? Saat orang lain akan menyampaikan balik pada kalian, belajarlah untuk mendengarkan. Karena kita jauh lebih merasa nyaman saat kita hanya banyak berbicara, tetapi akan sangat susah atau sulit menjadi seorang pembicara, seorang pendengar. Kita lebih gampang untuk melebarkan mulut kita daripada kita melebarkan kuping kita. Maka benar-benar kita harus menguasai pembicaraan dengan baik. Pertahankan kontak mata. Saat kalian menyampaikan sesuatu di depan ada orang lain yang menjadi lawan bicara kalian, pertahankan kontak mata satu sama lain supaya saat orang lain menyampaikan sesuatu itu balik kepada kalian, mata tetap satu arah. Karena terkadang orang akan menjadi merasa tersinggung saat kita mengalihkan mata kita pada orang lain. Atau kita tidak fokus dengan apa yang dia sampaikan pada kita. Empati terhadap situasi dan kondisi klien. Nah, di sini terkadang perasaan empati itu ada yang bisa baik, ada yang kurang. Akan tampak baik saat kita mencoba melihat situasi. Kita bisa merasakan apa yang orang lain juga rasakan. Saat dia sedih, saat dia bercerita sesuatu pada kalian, dengarkan dengan hati kalian, bukan hanya dengan pikiran. Nah, situasi disinilah yang akan membantu partner kalian atau klien kalian atau audiens yang kalian ajak bicara itu kalian benar-benar bisa mengerti perasaannya, benar-benar bisa terlibat dalam situasi pembicaraan yang menjadi lebih baik. Gunakan bahasa verbal yang seperlunya. Usahakan kalian juga bisa menjaga tata bicara saat orang lain mengajak bicara Anda atau Anda mengajak bicara orang lain. Jangan sampai melukai hati orang lain dengan cara kata-kata verbal yang sangat tajam atau menusuk, sehingga orang lain menjadi kecewa dan tidak mau lagi untuk menceritakan sesuatu pada kalian. Kemudian cerahkan pembicaraan dengan humor-humor segar. Ini yang terkadang tidak gampang ya. Saat kalian mencoba menyampaikan sesuatu pada orang lain dengan hal-hal yang menyegarkan, membuat orang lain tertawa, tetapi terkadang juga orang lain menjadi tidak nyaman. Nah, di sini kita akan mengisi pembicaraan kita juga dengan humor-humor yang segar, humor-humor yang bisa diterima oleh banyak orang. Baik, seperti itu yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin ada beberapa tips dan trik di atas yang bisa membuat dan membantu kalian dalam memperbaiki komunikasi. Bagi kalian yang ingin bertanya lebih jauh mengenai bagaimana berkomunikasi secara interpersonal yang baik, bagaimana saya harus berbicara komunikasi
dengan audiens, dengan banyak orang, bagaimana caranya. Bila kalian merasa ingin mengetahui lebih banyak, silakan bisa menghubungi Ibu Guru. Demikian informasi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu cukupkan sekian dan terima kasih.